Saya Yeni Fitra menjadi wanita perempuan inspiratif nomor 1. Begitulah di masyarakat sekarang dan rata-rata yang terjerat itu memang perempuan. Ini. Dan memberikan juga bagaimana solusi-solusi untuk mereka, terutama perempuan dan anak. Jadi dari perkumpulan ibu-ibu pos WK dari bulan ke bulan ini kami membangun timbul keinginan atau ide untuk mendirikan usaha dari ibu-ibu. Rumah tangga hancur, sampai perceraian, anak sampai tidak sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu sering kali kita jumpai di masyarakat. Perempuan itu banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Akan mendorong tumbuhnya UMKM perempuan. Jadi dari 10 itu kalau 100 UMKM tumbuh itu akan membuka 1000 lapangan pekerjaan buat perempuan-perempuan lainnya. Terutama kita perempuan karena perempuan pasti lebih mengerti perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast, hari ini kita akan berbicara panjang lebar dengan salah seorang tokoh wanita, tokoh PKS dari Padang. Beliau adalah penggerak UMKM dan jangan salah, ibu yang satu ini sudah pernah ke Mandalika. Waduh, pasti di antara kita semua tidak semuanya pernah ke Mandalika, termasuk saya begini. Tapi beliau sudah ke Mandalika dengan produk UMKM-nya. Ya, dia juga salah satu tokoh PKS yang akan maju dalam Pileg 2024 sebagai caleg perempuan dari PKS. Baik, kita sambut dengan hangat Ibu Yeni Fitria. Ibu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, ini menariknya itu yang bikin iri itu yang sudah pernah ke Mandalika nih Bu. Nanti Ibu cerita ke kita ya. Baik Ibu, silahkan Ibu sapa-sapa pemirsa kita ya, Dunsana Podcast kita, silahkan Ibu sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi sahabat Podcast TV dimanapun berada. Berjumpa dengan saya Yeni Fitra dari owner Kerupuk Aziza Padang dari Lubuk Kilangan, tepatnya Kelurahan Batu Gadang, salah satu UMKM di Kota Padang ini. Iya, baik. Ibu Yeni Fitra adalah owner dari Kerupuk Aziza. Waduh, ini mantap nih. Ada banyak produk ya. Ya ini kita lihat ya, Kerupuk Aziza. Dan untuk Dunsana ketahui, ini kerupuk bukan sembarang kerupuk gitu ya. Artinya buat kawan-kawan yang di PKS, kerupuk ini kabarnya ini salah satu legend ya dari produk Pos Wanita Keadilan. Pos WK. Pos Wanita. Ya, Pos Wanita Keadilan, ya kan? Dan Ibu Yeni ini salah satu yang dibina oleh Pos Wanita Keadilan, dan hari ini ternyata hasilnya adalah beliau konsisten dan eksis dengan produk UMKM dia. Dan kalau kita lihat ini, kita perlu apresiasi bahwasanya ini mungkin salah satu UMKM yang lahir dari rahim Pos Wanita Keadilan dan bisa bertahan sampai saat ini. Tepuk tangan untuk Ibu kita. Dan untuk produk ya Kerupuk Aziza. Oke, Bu, Ibu cerita dulu sedikit ke kita nih tentang bagaimana Ibu mengembangkan UMKM ini dari awal ya sampai sekarang sudah punya produk yang sudah banyak macam-macamnya dan ada juga bestsellernya. Boleh Bu cerita ke kita Bu? Jadi Kerupuk Aziza berdiri dari 2009, awalnya dari perkumpulan kami ibu-ibu, khususnya dari Pos WK, Pos Wanita Keadilan, yang waktu itu kami berkumpul sekali sebulan untuk belajar apa saja, baik itu pendalaman keagamaan maupun keterampilan lainnya. Dan salah satunya yang kami pelajari yaitu cara mengolah mie yang sehat. Nah, dari mie sehat inilah terbit keinginan untuk membuat kerupuk yang sehat juga gitu. Lahirlah kerupuk
bawang rasa wortel atau kerupuk wortel Aziza. Kami awalnya itu kami mau usaha ini usaha kelompok. Iya, iya, Ya iya. Pak ya. Kenapa? Karena kita melihat di ibu-ibu rata-rata di tempat saya itu ibu-ibu kegiatan sehari-hari tidak luput dari hanya kegiatan rumah tangga biasa seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Nah, di samping itu saya melihat banyak waktu yang mereka bisa pakai untuk hal-hal yang produktif. Iya, Jadi iya, dari iya. perkumpulan ibu-ibu pos WK dari bulan ke bulan ini kami membangun timbul keinginan atau ide untuk mendirikan usaha dari ibu-ibu ini. Jadi kami menggali potensi apa yang kami miliki dan anggota lain miliki. Dengan potensi yang ada itu kita terus asah dan kita belajar. Akhirnya lahirlah kerupuk Aziza seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, baik. Jadi ini dari program POS WK, Pos Wanita Keadilan. Tahun berapa, Bu? Itu kami dari pos WK lebih kurang dari 2006 itu sudah mulai aktif start. 2006 Ya. berarti 18 tahun yang lewat ya. Mm-mm. Iya. Tapi program itu masih ada sekarang. Masih ada, cuman tidak kadang ada dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Bisa jadi kami mengajarkan keterampilan, bisa juga kadang belajar ilmu agama, tahsin, Iya, iya, dan iya. sebagainya. Juga keterampilan ibu-ibu dalam memasak, dalam membuat kerajinan lainnya seperti menyulam. Terus ada untuk keagamaan penyelenggaraan jenazah juga. Dan makanan lainnya yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh ibu-ibu ini nantinya dalam ber-UMKM atau membuka usaha baru di mana usaha tersebut bisa memberikan peluang bagi mereka income secara ekonomi ya Ustadz ya. Ya. Dan diharapkan juga berperan nanti ke masyarakat di mana kita mengharapkan usaha dari ibu-ibu ini akhirnya tumbuh, membesar dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit tentunya seperti yang Azizah sudah lakoni selama ini. Di mana kami dari awal itu cuman memproduksi 2 kilo sampai 5 kilo tepung dan sekarang alhamdulillah sampai ke yang sudah 200 kilo tepung per harinya. 200 kilo. Mm-mm. Wah, lumayan, Bu. Baik, jadi ini menarik ya. Saya juga baru jumpa Bu Yeni dan ternyata ada produk yang bisa dibanggakan dan ini produk dari program Pos Wanita Keadilan, ya kan? Jadi Iya, Ustaz. kadang-kadang ya banyak produk-produk di kita ini banyak ini Bu, timbul tenggelam kan gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau Ibu sejauh ini konsisten artinya dengan bisa berjalan lancar ya di bisnis kerupuk ini kan nilai plus yang harus kita sebarkan juga kepada internal PKS sehingga ada loh produk dari internal PKS, ada loh produk yang lahir dari rahimnya ya, Pos Wanita Keadilan yang masih konsisten sekarang, masih beredar sekarang malah sudah sampai pada mandiri di level UMKM kan gitu. Kalau boleh tahu berapa orang Bu karyawannya sekarang? Itu alhamdulillah sekarang kami 30 lebih lah karyawan kerupuk Aziza itu yang terdiri dari ibu-ibu, perempuan, masyarakat sekitar yang kami ajak untuk mengisi waktu mereka di Aziza ini. Karena memang kita melihat perempuan itu banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Jadi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga. Yang mana kita tahu perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Namun kenyataannya di zaman sekarang perempuan sudah mulai menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa demikian? Karena kita melihat gini Ustadz. Pertama perempuan itu memang bisa jadi suami yang tidak bekerja. Yang kedua suami bekerja cuman penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Yang ketiga perempuan bekerja itu karena memang keinginannya juga supaya bisa mengisi waktunya dan bermanfaat untuk keluarga juga gitu. Dan yang keempat memang perempuan itu sendiri sebagai single parent. Jadi memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi saya melihat
peran perempuan itu sangat banyak dan begitu kompleksnya sehingga kita sepertinya perlu suatu wadah bagi perempuan itu sendiri, bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri dan juga kalau bisa menyampaikan segala macam keluhannya itu, karena sebagai ibu rumah tangga itu sudah tugas yang terlalu sudah cukup berat. Apalagi ditambah tugas-tugas yang lainnya. Jadi ke depan kita mengharapkan perempuan itu bisa terayomi, bisa terlindungi, dan bisa termotivasi juga untuk melakukan usaha atau ber-UMKM ini dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena kita mau perempuan tidak jangan sampai melupakan tugas kuadratnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ya, Gitu. tetap tugas wanita memang mengurus rumah tangga. Ya, ketika wanita memiliki penghasilan, bekerja, maka dia infak kepada keluarganya. Tapi tetap kalau dari sisi kewajiban itu tetap dia tidak menjadi kewajiban, ya kan? Tapi alangkah baiknya peran wanita ini karena memang potensinya banyak, ya kan? Kemudian bisa diberdayakan, ya, dan tetap bisa menjaga diamanahkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, kenapa tidak, gitu kan? Ya, apalagi dengan home industry, ya kan? Di mana ibu-ibu tidak perlu keluar rumah untuk bekerja, Iya, ya kan? betul. Tidak perlu nunggu gaji, tapi dia membuat gajinya sendiri. Ini kan levelnya sudah kuadran 3, Bu. Dia menggaji dirinya sendiri, kayak gitu. Tapi ibu sudah menggaji punya karyawan 60 orang, ya kan? 60 orang yang ibu gaji, ya kan? Itu kan luar biasa. Baik. Saya pikir ini apa yang dilakukan oleh Ibu Yeni ini luar biasa. Jadi artinya betul-betul membangun brand produknya itu dari nol, kayak gitu kan. Jadi sekarang juga sudah jalan sendiri. Ada outlet atau enggak, Bu? Outletnya di rumah atau mengisi-ngisi di apa atau gimana sistemnya? Jadi sejauh ini sistem pemasaran kami rata-rata mengisi minimarket, Oh, minimarket. oleh-oleh, dan juga ada pengiriman beberapa supplier di luar kota sana. Gitu. Berarti Ibu tidak ada outlet sendiri ya? Outlet sendiri pernah juga dulu kami buka waktu pandemi, cuman kita tahulah bagaimana perekonomian zaman pandemi itu, makanya kita tidak sanggup bertahan. Jadi di rumah saja Di sepertinya, rumah. Ustaz. Oke. Baik, ini menarik ya, Ibu. Ya, ini ternyata tidak tamat S1 ya, Bu ya? Iya. Atau sedang sekolah sekarang? Ngambil S1? Enggak. Sepertinya tidak. Tidak. Tapi bisa melewati orang-orang yang mungkin level pemikiran sudah sarjana S1, tapi Ibu sukses dengan bisnis ini. Dan yang menarik lagi, katanya Ibu punya sekolah. Gimana, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kami dari apa yang Aziza sudah capai selama ini di titik ini, kami pengen ada sesuatu hal yang kami bikin buat masyarakat. Buat kalau kami bilang itu proyek akhirat. Jadi sesuatu hal yang memang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana kita tahu di Lubuk Kilangan, khususnya Batu Gadang itu belum ada SDIT. Sementara kita melihat itu banyak Luki, orang tua, Lubuk Kilangan, Ustaz ya. Kita melihat banyak orang tua yang berkeinginan untuk menyekolahkan buah hati mereka di SDIT. Namun sebagaimana yang kita tahu, SDIT itu identik dengan harga yang mahal. Betul. Terus SPP yang tinggi. Tuh. Makanya kami bikin SDIT Alam Aziza untuk menjangkau masyarakat yang memang tidak mampu atau masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah namun ingin menyekolahkan anaknya di SD Islam ini. Mana yang kita tahu SD Islam itu memang fokus ke pendidikan agamanya, kehafalan Al-Qur'annya, ke akhlak dan budi pekertinya. Dan mereka siapa saja tentu mau anak yang soleh dan soleha ya Ustadz ya. Jadi SDIT Alam Aziza merupakan salah satu wujud kepedulian kami dari Kerupuk Azizah Padang untuk pendidikan generasi yang akan datang. Oh, kalau di perusahaan besar namanya CSR tuh, Bu. Insya Allah kami menjadi perusahaan besar. Mantap. Jadi SD adalah setelah Ibu sukses di Kerupuk, kemudian Ibu memulai dari nol untuk membuat sekolah ya. SDIT Azizah. Alam Azizah. SDIT Alam. Iya. Memang sekolah alam maksudnya.
kebetulan memang lokasinya itu Ustadz betul-betul di alam, dekat Mm-mm. persawahan, di Mm. tengah sawah, Mm-mm. daerah perkampungan yang memang jauh dari polusi, jauh Iya, dari iya, iya, iya. kendaraan, jauh dari Wis, keramaian kalau gitu. dengar ceritanya mantap sekolah situ. Hmm, Jadi SD alam. ya. Konsepnya SD alam, ya, bukan SDIT. Konsepnya SDIT, Tapi, cuman karena lebih ke alamnya kita belajar di mana di sana anak-anak juga bisa nanti belajar menanam, belajar hmm, bertani gitu kelasnya kan. terbuka berarti. Kayak Kelas saung. ada karena kita dari dinas itu harus memang standar kelasnya itu sudah ada standnya. Mm-mm. Jadi ada juga yang saung-saungnya dan ada juga kelas tertutup. Oh, mantap. Mm. Tepuk tangan kalian untuk SDIT Aziza, gitu kan? SDIT Alam Aziza. Mm. Ada alamnya. Sudah 4 tahun, Bu, ya? Iya, Sudah sudah. 4 kali menerima, udah 4 tahun ajaran ya? Ya, Berarti udah sudah 4 kelas, 4 tahun 4 tahun ajarannya. ajaran. Mm. Dan katanya mau bikin SMP lagi, waduh, luar biasa. Ya. Tapi next nanti Ibu nih kan mau masuk dengan baju PKS ini, rencana ada mau masuk, mau jadi anggota dewan, Alek PKS ya, Bu, ya? Mm. Alek PKS dari Dapil 3 Kota Padang dan nomor 3. Nah, Bu, nih berubah nih. Tadinya Ibu seorang eh, pengusaha, kemudian juga pengusaha di bidang pendidikan. Nah, sekarang kalau Ibu jadi caleg, jadi Alek, jadi politisi, Mm. ya kan? Kira-kira nih, kalau Ibu masuk di parlemen misalnya kan, ya agak langka sih ya. Alek wanita ada di parlemen di PKS. Memenuhi kuota 30% iya. Cuman Mm. keberadaannya di parlemen, di dewan masih jarang. Mungkin Kota Padang pernah ya kan? Ya. Ya, tapi sudah PAW atau di provinsi juga pernah, tapi PAW. Tapi yang langsung duduk walau-walam. Nah, kalau Ibu duduk di menjadi salah satu Alek wanita PKS di Kota Padang nanti, di DPRD Kota Padang, kira-kira nih apa yang akan Ibu perjuangkan di parlemen itu, Bu? Jadi seorang ibu rumah tangga Hmm, memiliki usaha UMKM, ya. mendirikan sekolah, Hmm, perempuan inspirasi, juara hmm, 1 Kota Padang 2021. hmm. Mungkin ini yang melatar belakangi Partai Keadilan Sejahtera mengamanahi saya Oh ya, serius. Ibu punya sebagai, prestasi gitu ya? ya, Iya, iya, iya. Ibu punya prestasi. Prestasi. Salah satu prestasinya adalah ke Mandalika bersama Umi Harneli gitu ya. Eh, ya, atau boleh cerita dulu lah prestasinya apa, Bu? Nah. oh ya, kalau prestasi ya salah satu yang Ustadz sebutkan tadi, jadi pernah salah satu UMKM Mm-mm. di Sumatera Barat yang diajak Umi untuk ikut pameran di Mandalika. Iya, 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 iya. Terus saya juga aktif di PKK, Ketua Dasawisma Berprestasi tingkat Kota Mm. Padang, juara Mm. 2, itu sudah 2 kali. Dan juara di UP2K juara 1 tingkat Kota Padang dan Mm. tingkat Sumatera Barat UP2K Aziza juara 1 dan di tingkat nasional UP2K Aziza itu juara 2. UP2K itu apa, Bu? Usaha peningkatan perekonomian keluarga Usaha. Di bawah dinas? di bawah PKK. Oh, PKK. PKK. Iya, iya, iya. Jadi ada perlombaan di PKK gitu ya? Ya, Oke, oke, ada oke. ya. Di tingkat kota dan provinsi. Provinsi sampai tingkat nasional. Sampai tingkat nasional. Ya, Dan Ibu sudah juara di kota ya, dan di provinsi. provinsi, Oke, oke. kota provinsi juara 1 dan nasional kami juara Sudah 2. nasional? Ya, Nasional juara juara 2? 2 Pakarti ya, dapat Pakarti. Mantap. Mantap. Dan untuk Kota Padang sendiri, kalau untuk secara pribadi, yaitu tahun 2021 lalu, Mm-mm. saya Yeni Fitra menjadi wanita perempuan inspiratif nomor 1 Kota Wih, tepuk Padang. tangan. Perempuan inspiratif nomor 1 untuk Kota Padang. Mantap. Ini kalau bisa nanti Ibu kasih fotonya. Mm-mm. Jadi ditampilkan ada fotonya. Piagamnya ada. Iya, piagamnya. Sambil megang pegamnya ini tuh. Hmm. Jadi kan ini kita baru tahu nih, ternyata ada ibu-ibu PKS yang berprestasi secara nasional kayak gitu kan. Ya mungkin di sana podcast ya, inilah hebatnya podcast kita karena ternyata di ruang podcast ini banyak terungkap yang tidak terungkap selama ini, ya kan? Banyak tersampaikan yang tidak tersampaikan selama ini. Dan Ibu Yeni Fitra ya adalah salah satunya yang baru ya mungkin di sana podcast juga banyak caleg kader-kader PKS tidak tahu atau belum tahu kalau Bu Yeni ini adalah salah satu wanita PKS, tokoh PKS yang sudah memiliki prestasi secara nasional. Oke, luar biasa.
Baik, ada prestasi lain Bu apa kira-kira Bu tadi Bu? Prestasi lain ya dengan apa yang dicapai Kerupuk Aziza itu, Mhm. kami sudah pun Kerupuk Aziza pemasarannya Hmm. alhamdulillah sudah sampai keluar daerah dan Hmm. pernah juga ke luar negeri gitu. Oh, pernah luar negeri pameran. Mm-mm. Wis mantap. Ini Aziza. Ini harusnya boleh dicoba nih, Mam. Ya, Ya kan? boleh start silakan. Mm-mm. Ya. Ibu naruhnya di supermarket, di minimarket ya, yang di Iya, Budiman. minimarket Kota Padang, Ya, 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 Budiman, ya, ya. Citra, Aci Hmm. Amar, dan swalayan lainnya lah. Ada Ya, 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 Dallas, ya. Rili juga. Mm-mm. Sekali lagi kepada Nusana Podcast, jangan lupa Anda lihat nanti di toko-toko minimarket ya, cari kerupuk Azizah ya. Ini kerupuk yang sudah malah melintang di nasional, malah sudah pernah internasional, dan ini produk lokal dari kader PKS dan produk dari program Pos Wanita Keadilan. Kerupuk Azizah. Aziza. Pasti enak, saya udah coba tadi. Bu, jadi sekarang Ibu nanti kan caleg nih, Mm-mm. ya kan caleg. Ya, apa yang akan Ibu perjuangkan? Kan beralih nanti nih Mm-mm. dari Ibu pebisnis UMKM, kemudian apa di pendidikan, kemudian Ibu duduk di anggota dewan. Kira-kira di dewan itu apa yang mau Ibu perjuangkan kira-kira? Jadi saya melihat memang perempuan itu sangat sedikit sekali ya Ustadz ya Heeh. yang menjadi anggota dewan. Jadi saya berharap bisa mewakili perempuan khususnya daerah Luki dan Pau. Hmm. Kenapa? Karena kita melihat permasalahan perempuan yang demikian kompleksnya. Hmm. Kita melihat perempuan yang tidak berani untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan apa yang mereka alami. Hmm. Jadi pertama sekali tentu saja karena saya UMKM, Hmm. kita tahu sekarang bagaimana kondisi perempuan di lapangan. Hmm. Perempuan zaman sekarang banyak terjebak dalam pinjaman beraneka macam pinjaman. Iya, iya, Dan iya. itu saya lihat hampir di setiap kelurahan itu Hmm. ada saja perempuan Hmm. yang menjadi korban sehingga Hmm. itu sampai perceraian Ustadz. Hmm. Jadi rumah tangga hancur, sampai perceraian, anak sampai tidak sekolah. Jadi Hmm. permasalahan-permasalahan seperti itu sering kali kita jumpai di masyarakat. Hmm. Jadi ke depan karena saya perempuan dan juga UMKM, Hmm. saya mempunyai misi bagaimana perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu bisa menggali potensi yang ada karena perempuan itu saya tahu perempuan itu kuat. Hmm. Perempuan itu serba bisa, perempuan itu tangguh. Hmm. Sebagaimana yang kita lihat, kalau perempuan ditinggal oleh suaminya, insya Allah Hmm. dia bisa menghidupi anak-anaknya. Jadi kepada perempuan, visi dan misi kalau jadi caleg perempuan nanti, jadi alek perempuan itu Hmm. lebih ke perempuannya di mana akan mendorong tumbuhnya UMKM perempuan. Usaha yang sudah ada saat ini, yang sudah dijalani saat ini, kita dorong bagaimana mereka tumbuh membesar. Usaha baru, bagaimana kita bangun, kita semangat, kita menyemangati mereka, kita dorong mereka agar ber-UMKM ini. Karena kita tahu UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa ini. Yeah. Jadi mari kita ber-UMKM, nanti dengan dana vokir yang kita punya, yang anggota dewan punya, kita akan bantu perempuan-perempuan ini untuk berusaha, untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Intinya kegiatan itu bisa menopang mereka secara ekonomi, bisa membantu suami dan bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan insya Allah dengan perempuan berusaha, itu perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Kenapa? Karena dengan satu UMKM saja, Azizah kami punya 30. Tumbuh 100 UMKM. 100 UMKM masing-masing taruh bekerja cuman mempunyai pekerja 10 aja Ustadz. Jadi dari 10 itu kalau 100 UMKM tumbuh itu akan membuka 1000 lapangan pekerjaan buat perempuan-perempuan lainnya. Yeah, yeah. Jadi kita berharap dengan perempuan berusaha, perempuan berjualan itu akan membangkitkan perekonomian ini. Baik, ini menarik ya. Sudah menjadi pembicaraan kita di Rom Podcast ini dengan banyak UMKM dan ekonomi kerakyatan juga, dan memang menjadi catatan kita tidak hanya di PKS ya kan,
wanita Minang itu kuat, ya kan? Selain memang di UMKM ini, Ibu bisa lihat kalau di Pariaman itu ibu-ibu yang jam 3 sudah berdiri di pinggir jalan dan siap-siap menunggu mobil untuk pergi ke pasar pagi jual sayur segala macam, pulang nanti jam 8 malam dan jam 3 besok kerja. Itu rutinitas. Itu dilakukan oleh ibu-ibu. Hampir orang wanita di pasar itu ibu-ibu semua. Dan juga ada Irina juga bilang bahwasanya tulang punggung keluarga itu wanita kalau di Payakumbuh. Jadi hampir banyak wanita-wanita yang buat gelome segala macam itu Payakumbuh itu wanita katanya kan. Nah sekarang ibu juga bilang begitu. Tapi ada yang sih ironinya begini ya, yang ibu sampaikan tadi, ketergantungan wanita-wanita pekerja ini dengan pinjaman-pinjaman, bukan pinjol sebenarnya, tapi pinjaman tengkulak. Nah ini kan menjadi hal yang sangat perlu dicarikan solusinya, karena pelaku bisnis yang kita bilang kan menjadi andalan rumah tangga, menjadi andalan keluarga, wanita yang produktif, tapi ternyata di balik itu karena mereka banyak pelakunya, mereka juga banyak berurusan dengan pinjaman-pinjaman dengan rentenir yang itu bunganya orang bilang bank 46, pinjam 6, pinjam 4 kembalinya 6. Dan itulah ini ibaratnya kan tadi sentral nih ibu nih pelaku bisnis. Tapi mereka yang sentral ini justru terkait dengan tengkulak-tengkulak. Nah, ini kan menjadi PR bersama sebenarnya. Dalam diskusi ini, saya banyak diskusi, sudah bicara dengan banyak orang, memang belum ketemu cara untuk menanggulanginya. Persoalannya adalah ibu-ibu yang pelaku bisnis yang di pasar ini jual lontong misalnya. Jual lontong modal 1 juta, pinjamannya 5 juta. Ketika dijual beli 500.000, separuhnya sudah dengan utang. Ini kan masalah. Nah, bagaimana Ibu melihat masalah ini, Bu? Ada apa yang mungkin ya kita lakukan untuk bagaimana mengurangi ketergantungan ibu-ibu pelaku bisnis tadi dari pinjaman-pinjaman tengkulak tadi? Gimana menurut Ibu? Iya, betul sekali Ustadz ya. Yang kita lihat di lapangan bahkan banyak juga masyarakat yang perorangan mengadukan kondisi keuangannya, bagaimana keterbatasan mereka dalam membayar hutang itu hampir setiap hari ke rumah Ustadz. Dan untuk itu saya melihat sih bagaimana mencarikan solusi untuk yang sedemikian. Mungkin salah satu caranya nanti bisa jadi kita mendirikan sebuah koperasi syariah. Koperasi syariah yang modalnya bisa jadi kita ambilkan dari dana fakir anggota dewan itu nanti. Dana koperasi itu kita akan bina, manage sedemikian rupa sehingga betul-betul lah untuk perempuan, membantu perempuan yang terlilit hutang ini. Yang pertama mungkin kita lepaskan dulu mereka dari hutangnya, Ustaz. Kalau mereka sudah lepas dari hutang, baru kita arahkan mereka untuk membuat usaha yang produktif, yang menghasilkan, sehingga nantinya mereka bisa mengansur pinjaman yang mereka buat tadi begitu. Jadi lebih ke situ mungkin Ustadz, dan pinjaman itu dalam arti kata dalam konsep syariah itu tidak memberatkan, jangan sampai pinjam 4 balik 6. Ada lagi yang lebih gawat Ustadz. Pinjam 1 bayar 2. Ada pinjam 5 bayar 8. Jadi begitulah di masyarakat sekarang, dan rata-rata yang terjerat itu memang perempuan. Ini. Kenapa Ustadz kalau saya melihatnya? Karena memang perempuan ini ujung segala-galanya. Dalam arti kata, begitu suami mendapat gaji, taruhlah bulanan atau mingguan, itu setornya ke ibu-ibu. Nanti ibu-ibu lah yang mengendalikan, yang mengatur keuangan itu. Dan yang kita tahu lah sekarang Ustadz, tidak ada yang tidak naik Ustadz. Beras mahal, cabai mahal, minyak mahal, apa aja di pasar nggak ada yang nggak. Makanya ibu-ibu itu terpaksa akhirnya berhutang. Karena berhutang akhirnya tidak terbayar, ya terjerat lagi. Makanya mungkin ke depan kita bagaimana mengedukasi masyarakat juga, ibu-ibunya juga, agar mereka bisa hidup sesuai dengan kemampuan mungkin ya Ustadz ya. Sebab dengan adanya pinjaman-pinjaman ini sebenarnya memang membuka peluang kepada mereka yang seharusnya mereka tidak berhutang, tidak bikin hutang, tapi dengan adanya kemudahan yang kita tahu sekarang ini di lapangan bagaimana ya Ustadz ya, ada yang pinjaman tanggung renteng tuh Ustadz.
kan. Jadi dia bisa meminjam kalau ada 10 berapa orang temannya. Jadi Ada nanti juga dia gitu ya? ada Ustadz sekarang namanya tuh pinjaman Kolektif, tanggung renteng. kolektif namanya, enggak? Eh, 10 dia baru bisa minjam kalau ada ya, temannya kalau ada 10. 10. Jadi nanti harus ditanggulangi sama yang misalnya yang satu gak bayar, yang 9 harus nanggulangin gitu. Jadi Gitu. ada Bukan juga jujur tembak ya? bukan jujur tembak, tapi ada juga pinjaman ibu-ibu di luaran sana mungkin lebih Saya paham pikir, lagi. saya pikir satu lagi yang harus ibu lakukan, Ya, menduplikasi sukses ibu ini kepada ibu-ibu yang lain. ya betul. Karena saya yakin di titik ini Kerupuk Aziza sudah punya nama, sudah punya izin, sudah punya promo, sudah ke luar negeri, sudah ikut pameran gitu kan. Tapi kan awal mulanya itu kan pasti dari nol, pasti dari zero, ya kan? Persoalan orang sekarang untuk membuka usaha rata-rata adalah modal tidak ada. Nah, coba ibu cerita juga ke kita, apakah ketika ibu memulai usaha ini memang ada fundingnya atau ada yang donaturnya atau investornya atau bagaimana? Karena kan sebenarnya success story-nya harus dibagi sebenarnya. Ya, bagaimana proses untuk sampai di sini, Bu? Iya, betul sekali Ustadz. Hal itu banyak ditanyakan orang, gimana sih rahasia sukses Kerupuk Azizah, Ya, bagaimana dia bisa berkembang sampai sejauh ini. Jadi kalau yang bisa saya bagi di sini, memang Azizah itu mulai dari nol. dari nol. Modal di bawah 500.000. Di bawah 500 Di ribu. bawah 500.000, tapi memang 500.000 itu bukan pinjaman juga. Jadi memang modal awal 500.000 kami pakai untuk berusaha, di mana itu cuman kami pakai buat beli bahan. Peralatan kompor, penggorengan, kuali segala macamnya itu kami pakai yang sudah ada di rumah, Ustadz. Jadi yang ada di rumah ya? disarankan Betul. jadi kalau buat ibu-ibu pemula di mana saja berada, kalau mau mulai usaha itu mulailah dari kecil. Ya. Mulai dari apa yang kita bisa dan mulai dari yang kita suka juga, Ustadz. Sebab kalau kita suka, apapun nanti rintangan dan halangannya di jalan, kita akan siap menghadapinya gitu. Ya. Terus juga kalau selama ini memang Aziza dari 2009 kami itu memang banyak belajar dan terus belajar, termasuk dari dinas memfasilitasi kami untuk pelatihan. Tapi kedepannya itu setelah Aziza berkembang seperti saat ini, kami sudah diundang juga sekarang dinas untuk memberikan materi bagaimana memotivasi ibu-ibu ini dalam berusaha. Dan ke depan saya melihat sebagai anggota dewan nantinya, itu salah satu peluang juga yang bisa saya lakukan nanti, di mana selama ini kami sudah berbagi ilmu. Kami sudah berbagi tentang cara pengolahan apa kue-kue yang kami produksi ini, kami sudah berikan ke masyarakat, Ustadz. Jadi kami sudah ajarkan ke masyarakat, kami juga sudah modifikasi, dan ke depan kami akan terus mengajarkan ke masyarakat, dan akan juga mengajak masyarakat itu kalau bisa kita bikin satu wadahnya nanti, di mana ibu-ibu yang ingin berusaha mengembangkan usahanya itu akan kita adakan semacam pelatihan, Ustadz. Kita akan ada tempatnya nanti, di sana kita akan mengumpulkan ibu-ibu siapa saja sih yang mau berusaha. Terus bagaimana cara memulai usaha, bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, bagaimana usaha itu berkembang, dan bagaimana memasarkan produk. Terus bagaimana agar produksi kita terus meningkat, mengenali pelanggan, bagaimana mencari pelanggan dan mencari pihak-pihak ketiga lainnya sebagai distributor untuk memasarkan produk kita. Jadi itu merupakan satu misi juga dari saya selaku caleg nanti ke depannya, perempuan itu seperti apa gitu. Baik. Dan yang terpenting juga, Ustadz, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi juga, yaitu bagaimana kita bisa mewadahi perempuan-perempuan ini, ibu-ibu rumah tangga, perempuan single parent ini, mereka bisa nanti di samping mereka sudah secara fisik mereka over di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang sedemikian banyak, terpaksa harus bekerja lagi, kadang ada pula kekerasan lagi dalam rumah tangga. Jadi kita akan mewadahi ini nantinya ya Ustadz ya, bagaimana mereka mendapatkan perlindungan, bagaimana mereka bisa meluahkan, mencurahkan segala isi hati dan ketertekanan mereka selama ini, dan memberikan juga bagaimana solusi-solusi untuk mereka, terutama perempuan dan anak. Kayak banyak wanita nggak bahagia, Bu? Ada. Ada. Banyak tidak persentasinya tuh, tapi ada, Ustadz. Apalagi zaman sekarang ini. Iya. Nggak,
ya mungkin mestinya tanggung jawab laki-laki itu tuh membahagiakan para wanita sebenarnya kan. Tapi mungkin dalam pertarungan hidup ini keras kan gitu. Iya Ustaz. Baik, ini menarik sebenarnya dan kalau saya pribadi melihat Ibu memang Ibu ya ini harus menduplikat sukses Ibu ini success story kepada ibu-ibu yang lain atau minimal ibu-ibu PKS. Nanti kita mungkin dengan cara Ibu tadi kita bisa buat Zoom bersama, ada juga tokoh PKS wanita yang memiliki himpunan wanita pengusaha Minang dan dia punya Zoom yang mereka buat mengumpulkan para UMKM biar sinergi. Nah, jadi ini luar biasa. Iya Ustaz. Dan ini luar biasa sebenarnya harus ini potensi Ibu Yen ini potensi untuk PKS kayak gitu kan. Kalaupun Ibu ini tidak jadi Alek, misalnya tidak jadi anggota dewan, success story-nya harus di-share, harus dibagi kepada yang lainnya. Ibu tahu nggak catatan statistik apa ekonomi kader PKS 80% masih di bawah muzaki, artinya tidak sanggup. Cuman 20% yang mampu menjadi muzaki, ya kan? Yang bisa berzakat, yang lain berarti ekonomi kita di bawah. Nah, kalau ada orang-orang begini yang Ibu mulai dari 500.000 rupiah, kemudian sekarang dengan omset per minggu atau per bulan 300 juta, Bu ya, per bulan. Iya sekitar itu. Per bulan 300 juta, mulai dari 500.000, kemudian dengan omset sekarang 300 juta per bulan dengan karyawan 60 orang karyawan, belum lagi sekolah kan gitu Bu ya. Ini kan luar biasa. Ini success story. Kalau perlu Ibu, saran saya bikin buku. Nah, tapi nggak apa-apa kalau ibu kita dukung tetap untuk duduk di dewan ya kepada ya apa pemirsa Dusana Podcast ya. Ini profil dari Ibu ya ini pantas untuk kita kedepankan dan kalau dia ada di dewan maka dia akan memperjuangkan para ibu-ibu, para UMKM untuk lebih maju ya kan Bu ya dan lebih berkembang tentunya. Maka silakan Bu ada pesan-pesan yang untuk apa Dusana Podcast kita. Jadi buat Dusana Podcast semuanya, Kota Padang dan khususnya Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pau, Iya, iya. mari bersama saya Caleg Yeni Fitra, Yeni Fitra. Caleg DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 3 nomor urut 3. Bersama-sama kita bangun ekonomi dengan ber-UMKM, semua perempuan ber-UMKM, insya Allah kita bisa lebih sejahtera, insya Allah kita bisa lebih baik dan bersama-sama PKS tentunya juga kita akan menciptakan iklim ekonomi yang lebih lebar lagi, yang lebih memasyarakat lagi. Untuk itu kami perlu dukungan dari Bapak dan Ibu semua, terutama kita perempuan, karena perempuan pasti lebih mengerti perempuan. Perempuan sejahtera Indonesia Jaya. Jaya. Tepuk tangan untuk Ibu Fitra, Yeni Fitra. Baik, di sana podcast ya. Kita dukung Ibu Yeni Fitra untuk duduk di Dewan DPRD Kota Padang ya, mewakili PKS dari Dapil 3 dan jangan lupa nomor 3. Mudah-mudahan beliau bisa menduduki kursi parlemen dan menjadi tokoh wanita PKS dan akan perjuangan wanita dan UMKM ya, UMKM di Kota Padang nantinya. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Hebat.